Halo semuanya, sebelum kita masuk ke proses pembuatan sopi, mari kita mengenal lebih sedikit lokasi kita. Kita berada di kota Keva Mananu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dimana masyarakatnya masih memegang erat nilai-nilai budaya leluhur. Tidak jauh dari kota ini, terdapat Desa Ainan, sebuah desa yang masih mempertahankan warisan budaya yang telah ada sejak generasi terdahulu. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah pembuatan sopi, minuman khas masyarakat Timor. Bagi warga Ainan, sopi bukan hanya sebuah minuman, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sosial mereka. Bahwa habis itu kita ikat, dicari tali hutan. Nah, kita ikat ini bambu itu, sudah itu kita naik, lihat dia punya bunganya. Jadi bunga ada yang bunga pertama sudah bisa jadi, ada yang bunga kedua. Sehingga kita tes. Akhirnya kalau tes jadi kita gepe, itu alat jepitnya ada. Gepe pertama sampai 4 malam. Baru kita gepe kedua. Kedua itu mulai kita ikat satu bulan, kasih kumpul. Habis itu kita langsung potong 3-4 kali, dia mulai mau tetes. Jadi kita potong terus, akhirnya dia tetes, besok berubah, dia air berubah sampai dia naik terus. Jadi sampai kalau dia pas-pas dia punya jadi itu sampai dia punya batang juga masih ada air, yang macam tadi itu bisa batang saja, tapi dia masih ada air. Jadi dulu kita taruh di kumbang yang kita rendam dengan ramuan, dia itu 1 hari, besoknya kita masak jadi sopi. Jadi saya kalau produksi sopi 2 tungku begini dia sekitar 10 botol. Jadi penghasilan keuangannya 250 itu per hari. Kalau macam baru-baru dia naik 1 hari 2 jergen, 1 hari penghasilannya 500. Tapi sekarang sudah turun sehingga dia 1 jergen. Jadi ya prosesnya seperti itu. Jadi lama kerjanya. Jadi bekerja juga kalau kita tidak cepat tidak punya kebun. Ya. Semua proses pembuatan sopi berawal dari pohon lontar. Pohon yang tinggi dan kokoh ini menjadi sumber nira, bahan utama sopi. Setiap pagi atau sore, warga naik ke pohon untuk mengiris tangkai dan mengambil air nira. Proses ini membutuhkan pengalaman dan biasanya sudah diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, karena hanya ada pohon tertentu yang bisa menghasilkan nira yang berkualitas. Nira yang menetes perlahan ditampung dalam bambu ataupun wadah tradisional. Biasanya setelah beberapa jam, nira dibawa pulang untuk disaring dan diproses lebih lanjut. Nira yang baru diambil ini kemudian disaring terlebih dahulu agar bersih dari kotoran. Ya, Clara Aminu Opan, asal dari Desa Ainan, RT 04, RW 02. Prosesnya masak sopi, pertama-tama rendam dulu, taruh di ramuan-ramuan di dalam kumbang, terus mulai kita proses mau jadikan sopi, tuangkan di belet, kosongkan batu yang sisa-sisa sopi dari kemarin, taruh yang baru, terus buat api. Kasih api menyala sampai dia mendidih dulu di dalam belet, kasih keluar dia pun busa-busa semua, baru kita pasang kelapa yang mau tutup lubangnya, terus pasang dengan bambu, dilem dengan biji sabuak. Dia punya
bisa buat. Terus dilem kasih mati, terus tarik apinya. Hanya arang saja yang masuk sehingga keluarnya jadi sopi. Begitu. Ini kalau untuk proses fermentasi seperti yang tadi Mas bilang, Iya. biasanya itu dicampur dengan bahan tambahan lain. Prosesnya kalau start dari jam 7, setengah 2 atau jam 2 bisa kan jadi sopi. Sudah campur semua bahan-bahannya, alat-alatnya. Itu dilepaskan semua. Penggulingan dilakukan dengan memanaskan nira di atas tungku kayu. Suhu api harus dijaga secara konsisten, tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dari panas inilah, uap nira naik melalui bambu, lalu turun kembali sebagai cairan bening yang kita kenal sebagai sopi. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa jam, dan hasil akhirnya sangat bergantung pada pengalaman pembuatnya dalam mengatur intensitas api dan juga aliran uap. Sebelum disimpan, sopi biasanya dicicip sedikit untuk memastikan rasanya. Meskipun prosesnya terlihat sederhana, namun setiap tahap memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas api. Iya, ditunggu ini kalau api matahari panas maka kita mandi keringat air ini dengan air mata. Maka air itu selalu kita mandi. Kalau matahari Bagi masyarakat desa Adat, sopi memiliki nilai yang lebih daripada sekedar minuman. Dari setiap tetes sopi tersimpan cerita tentang kerja keras, alam, dan budaya masyarakat desa Adat. Semoga